Selamat malam, Mbak. Ya, kita akan membicarakan bahwa di Indonesia ini banyak sekali tokoh-tokoh praktisi, Mbak. Ya. Baik dari kalangan ningrat maupun dari kalangan masyarakat biasa. Ya. Dan hampir di setiap daerah itu pasti ada sosok praktisi. Ya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah apabila seorang praktisi ini menolong orang dan dia menerima upah, itu melanggar ketentuan-ketentuan kauruh, ketentuan-ketentuan menjadi sosok praktisi atau gimana, Pak? Negara Indonesia atau Nusantara, kita lihat daripada nenek moyang kita sejak dahulu kala, mereka senang mempelajari tentang kepangeranan, mereka senang mempelajari dengan ketakwaan, mereka senang bergandrung kepada Sang Pencipta alam, sehingga hasil daripada mereka berbakti kepada Tuhan, mereka memiliki kapasitas yang melebihi di atas rata-rata, sehingga banyak sekali orang yang minta tolong kepadanya, artinya sebagai pelantar. Sehingga di dalam pertanyaan baru, andai kata ada praktisi yang ada di Indonesia atau yang semebar di Indonesia, apakah mereka termasuk bertabrakan dengan aturan kauruh dan ilmu? Kita akan menjawab yang transparan saja. Selama mereka buka praktek sebagai praktisi, mereka didasari dengan menolong orang, didasari dengan rasa tanggung jawab, dan mereka tidak ada unsur penipuan. Walaupun mereka menerima uang dalam arti suka sama suka, ikhlas sama ikhlas, bagi kita atau bagi para nenek moyang tidak disalahkan. Karena orang memberikan uang artinya bisa digolongkan sedekah secara ikhlas, sehingga sama-sama akan mendapatkan keuntungan, sama-sama akan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga para praktisi yang menerima upah atau bayaran sesuai dengan karyanya itu hal yang wajar sekali. Kita tahu bahwa seperti di rumah sakit saja juga menerima anggaran upah sebagai ganti jasanya, sehingga kita harus transparan. Kita tidak boleh menutup diri. Yang penting jangan ada unsur-unsur penipuan kepada para pasiennya. Besar dan kecil itu relatif, bisa besar dan bisa kecil, sehingga kita tidak bisa untuk menjatuhkan siapapun. Yang penting mereka tidak ada unsur penipuan dan mereka ikhlas sama ikhlas. Yang penting mereka harus bertanggung jawab, sehingga dengan itulah ada rasa pangrasa yang saling membutuhkan, di antaranya yang butuh dan yang dibutuhkan, atau yang sakit atau yang menyembuhkan. Mereka seperti rantai berputar-putar yang saling bertujuan, yaitu saling membutuhkan. Dan mereka di dunia ini tetap ada yang namanya bendoro sama pembantunya, atau dapat dikatakan pejabat dengan rakyatnya, sehingga semua saling tergantung. Sehingga di dunia ini tidak bisa orang hidup sendirian, pasti orang akan berdampingan dan orang akan saling tolong-menolong. Mana yang bisa menolong, mereka akan menolong. Bagi mereka yang tidak bisa mengerjakan, mereka minta tolong kepada teman rekannya, itu juga tidak disalahkan. Karena Tuhan atau Allah SWT juga memerintahkan agar kita sebagai hamba yang rukun, sehingga sebagai hamba yang saling bisa bersatu, saling tolong-menolong, agar kita sebagai umat bisa bersatu, bisa percaya, bisa hidup berdampingan, bisa hidup yang harmonis dan saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Dengan cara itulah bahwa kehidupan ini akan berwarna, akan indah, akan nyaman, tidak ada penghujatan, tidak ada pelecehan, tidak ada yang merendahkan diri, sehingga yang kecil menghormati yang besar menghormati yang kecil, sehingga di jagat raya itu saling membutuhkan dalam bentuk apapun, baik hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Semuanya berkaitan, saling ketergantungan, saling membutuhkan, sehingga yang penting kita dasari dengan baik-baik dan penuh dengan perasaan yang dalam sekali. Terima kasih. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kemampuan praktisi itu cuma diberikan secara langsung oleh Sang Pencipta, Mbak. Padahal kalau saya menilai nih, Mbak, baik panjenengan, kemudian orang tua panjenengan maupun sosok-sosok praktisi sejati yang saya temui itu pasti mereka menempuh dengan laku yang berat seperti melean, berdoa tiap malam, dan lain sebagainya. Ini bagaimana tanggapan jenengan tentang stigma pemikiran bahwa sosok praktisi itu diberikan kemampuan secara cuma-cuma oleh Allah, itu gimana, Mbak? Semua orang yang ada di muka bumi ini diberikan sesuatu yang tidak ada pengharapan yang abadi. Misalkan orang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, termasuk bangsa halus, mereka diberikan sesuatu kelebihan yang cuma-cuma, atau diberikan sesuatu yang dasar, yang artinya tidak disia-siakan atau tidak dapat dikatakan, yaitu diberikan Sang Kuasa, artinya dengan tidak ada imbal balik. Artinya
Allah atau Tuhan memberikan sesuatu kepada hambanya, baik ilmunya, kelebihannya, ketampanannya, kecantikannya, harta bendanya, kewibawanya, semua cuma-cuma. Tuhan tidak minta imbalan. Sehingga apabila Tuhan memberikan sesuatu yang dasar kepada manusia, kemudian manusia dipergunakan untuk menolong orang, di situ dinyatakan bahwa apabila diberikan Tuhan tanpa bayar, tanpa ada embel-embel, artinya haruslah untuk menolong yang tanpa pamrih, yang tidak bayar. Kita tahu kita harus satria. Tentu saja Tuhan memberikan pengalaman tentang pendidikan, misalkan dokter. Dokter diberikan kelebihan, yaitu dokter bedah dan lain-lain. Mereka menggunakan dengan ilmunya, mereka belajar ilmunya dengan bersusah payah, dengan biaya yang sangat besar. Maka tidak menutup kemungkinan dokter juga membuka dengan buka praktek dengan anggaran-anggaran tertentu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan ilmunya, sehingga semakin permasalahannya besar, tentu uangnya sangat besar. Semakin yang diselesaikan dengan sulit, maka bayarannya juga sangat besar. Itu hal wajar-wajar saja. Tidak hanya dokter saja, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini diberikan ilmu oleh Tuhan, maka mereka juga dimanfaatkan untuk memperoleh hasil untuk kepentingan pribadinya. Sehingga hal itu kita tidak boleh mencemooh kepada siapapun, karena kita tahu bahwa sebaik-baik orang kita tidak boleh yaitu berprasangka buruk kepada orang. Yang jelas apabila ada orang diberi kelebihan oleh Sang Pencipta alam, terus kemudian mereka menolong orang dengan dalih mereka yaitu mengambil yaitu jasanya, atau minta jasa, atau minta ganti rugi, atau minta bayar, itu hal-hal yang wajar saja. Yang penting tidak nabrak peraturan-peraturan yang tersendiri, yang artinya apabila mereka minta upah, mereka minta bayaran, mereka minta ganti jasa yang setimpa dengan peralatan, kemampuan yang dikeluarkan, sehingga apabila mereka menggunakan kapasitasnya, ilmunya dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawannya, untuk menjatuhkan yang minta tolong, itulah yang akan berdosa. Sehingga kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini serba uang dan uang, sehingga perbuatan apapun harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita dengan kebutuhan kecil, pasti pengeluaran uang kecil. Sehingga kesimpulannya kita dapat bisa membaca bahwa kita berobat ke rumah sakit saja juga biaya yang besar. Kita akan menjadi pejabat saja juga memerlukan biaya yang sangat besar sekali, terutama untuk yaitu prestasi pendidikan. Misalkan kita ingin menciptakan perusahaan, kita perlu modal yang besar. Kita akan menciptakan tanaman sebagai pertanian, mereka juga butuh biaya yang besar. Mereka ingin menjadi nelayan, mereka juga beli peralatan yang sangat dahsyat, yang besar sekali, yang canggih sekali, agar hasilnya juga besar. Sehingga semua yang ada di dunia ini, apapun bentuknya, apabila kita meraih sesuatu dengan tujuan kita, tentu kita memerlukan biaya-biaya yang sangat besar untuk mencapai cita-citanya. Sehingga salah satu contoh, misalkan apabila ada orang sakit, kemudian datang ke rumahnya praktisi, terus kemudian mereka sepakat untuk yaitu saling membantu, saling mengisi. Banyak sekali daripada teman-teman juga kepada kita bahwa mereka juga bercerita bahwa mahalnya untuk mencapai kesuksesan di dalam kita punya kerepotan agar bisa terselesaikan. Misalkan kita minta tolong kepada praktisi, kemudian dengan biaya-biaya yang besar, itu kita hanya bisa bilang wajar-wajar saja. Yang penting sesuai dengan musyawarah, sesuai dengan sepakat. Yang penting jangan sampai ada unsur penipuan atau merekayasa agar untuk menipu kepada orang tersebut. Banyak sekali pihak-pihak yang lain, misalkan prestasi pendidikan yang mana dengan biaya-biaya yang besar, termasuk di zaman sekarang banyak sekali orang yang membeberkan ilmu kebaikan saja juga membutuhkan pendanaan, membutuhkan ganti rugi jasa, sehingga kita tidak bisa menutup kemungkinan karena di dunia ini membutuhkan uang untuk kelancaran dalam hal sesuatunya, sehingga bisa juga kebaikan juga berdasarkan dengan adanya pendanaan atau uang. Sehingga kita harus saling menyadari yang paling penting sekali di dalam menangani apapun, menghindari yaitu dengan rasa pengerasa untuk menipu orang. Sehingga kalau tentang pembiayaan hal biasa, karena namanya kita butuh, tentu kita harus mau dan rela untuk memberikan ganti rugi atau ganti jasa kepada yang kita mintai tolong. Karena seperti praktisi saja, mereka menjadikan praktisi tentu tidak mudah yang kita bayangkan. Selama menjadi praktisi, mereka juga menjaga kualitas ilmunya. Sebelum mereka menjadi praktisi, mereka juga mencari ilmu kesana kemari, bertirakat kesana kemari, bersekolah kesana kemari, sehingga tidak mungkin ilmu-ilmu yang digapai dengan biaya yang besar, ilmu-ilmu yang digapai dengan tirakat yang besar, mereka akan memberikan orang cuma-cuma, tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin sekali. Apalagi di dunia ini hidup saja membutuhkan uang. Pagi, siang, sore, malam kita bergerak saja membutuhkan uang. Kita bangun dari tidur, yang kita pikir kebutuhan kita, dan pasti mengeluarkan uang. Sehingga lebih baik kita terus terang saja apabila kita menolong orang, misalkan dengan biaya sekian-sekian, yang penting
hal nyata dan tidak direkayasa, tidak ada unsur penipuan atau menipu pada orang, karena uang sangat dibutuhkan. Dan jangan sampai misalkan kita berpura-pura menjadi baik kita berpura-pura menjadi baik, kita bergaya tidak butuh uang, tapi ternyata di belakangnya justru malah menipu kepada pasiennya, menipu kepada teman-teman kita, menipu pada saudara kita. Lebih baik kita transparan, terbuka saja. Misalkan mereka apabila dengan penawaran sekian, mereka apabila kuat, tapi apabila mereka mau, biar mereka sepakat. Kalau tidak mau, mundur-mundur saja. Yang penting yang menjadi permasalahan adalah hanya unsur yang bertabrakan dengan masyarakat, yaitu unsur-unsur penipuan dan unsur-unsur yang dilarang oleh agama dan unsur-unsur yang dilarang oleh pemerintah. Itu yang harus dihindari. Sehingga saya garis bawahi, saya tekankan, saya ulangi lagi bahwa apabila ada praktisi mereka atau menerima uang dari salah satu orang yang minta tolong, itu hal wajar-wajar saja, karena tidak hanya praktisi, termasuk lembaga yang lain, pejabat yang lain, atau orang-orang siapapun, apabila mereka bekerja, tentu mereka mendapatkan hasil atau mendapatkan bayaran atau mendapatkan uang jasa, itu hal wajar. Sehingga yang paling penting kita diniati dengan niat yang baik. Terima kasih. Ya, itulah teman-teman, mewakili dari pertanyaan saudara-saudara kita sudah terjawab. Semoga ini juga bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Bagi ada tambahan lain mungkin? Yang penting kita berusaha jujur kepada siapapun. Apabila kita sudah jujur, kita sudah terbuka, kemudian mereka atau ada orang yang mencurigai kita atau kita dianggap hal orang yang tidak benar, kita serahkan kepada Sang Pencipta Alam, karena yang tahu sifat kita, yang tahu perilaku kita, yang tahu hati kita, yang tahu tujuan kita, yang tahu landasan kita hanya satu, yaitu Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menghina kepada kita serahkan kepada Tuhan, karena kita ini hidup dan mati adalah hak kuasa Tuhan Sang Maha Pencipta, termasuk jaya dan sengsara adalah di tangan Tuhan. Itu saja, Mbak. Cukup sekian teman-teman, selamat malam. Selamat malam.